寸之地，碾落做成泥。冷眼照风雨，楚河我自知己，叹命运。只见众生如雨，黄沙淘尽，旧梦醒。迢迢剑入纸，举中指，算如雨，无不现重影。纵使真剑起，一命破残局。举中旗，冷落雨，缓缓虚实听，天地作证。红尘的过去，落钻入心。无悲泣，花尽小说里放回君知情。Raja Xiaonan memberontak. Segera kembali ke markas, laporkan pada Putri Agung. Putri Agung, Xiao Shun membunuh prajurit pengantar kabar. Komunikasi kita dengan ibu kota Chu terputus. Pos penghubung perbatasan sudah dikuasai oleh Xiao Sun. Rumor sudah sampai ke ibu kota Chun. Gurun Utara menembus lembah Bailang. Yun Chou akan jatuh dalam 3 hari. Pasukan besar akan langsung ke kota Kekaisaran. Bagaimana keadaan ibu kota? Ada 50.000 prajurit di barak ibu kota, juga di wilayah sekitarnya. Untuk apa kita takut? Yang menakutkan adalah rakyat percaya dengan omong kosong Xiao Sun telah melindungi ibu kota Chu. Dengan begitu, dia bisa dengan terang-terangan membawa pasukan masuk ke kota. Kalau Xiao Shun masuk ke ibu kota Chu, nyawa Yu pasti terancam. Ada si Yanfang di sisi Yu. Meski dia kejam, Yu adalah sandaran keluarga Xie. Xie Yanfang pasti tidak akan membiarkannya celaka. Kamu benar. Xianfang masih memegang satu langkah catur yang sangat penting. Kali ini, dia pasti akan memainkan bidak itu. Panggil Xiaoman kemari. Baik. Kalau ada yang perlu kulakukan, silakan perintahkan langsung. Pos penghubung ke ibu kota Chu telah diputuskan semua. Aku ingin kamu dan saudara di Benteng Changmu menuju ke ibu kota Chu melewati jalur lain. Lalu kawal kakak sepupuku Cutang beserta keluarganya meninggalkan ibu kota Chu. Untuk apa repot-repot? Langsung suruh Xiaoman bawa kabar dari perbatasan ke ibu kota Chu saja. Siapa yang akan percaya dengan ucapan bandit? Sekarang arah opini ibu kota Chu sudah berpihak kepada Xiao Sun yang melindungi kaisar. Lalu bagaimana dengan Cutang dan keluarganya? Chulan hanyalah seorang pejabat sipil kecil. Kenapa kita harus bersusah payah untuk menyelamatkannya? Saat pemberontakan Anping, paman pernah dimanfaatkan Xiao Shun mencelakai kaisar. Sekarang dia saksi penting. Dia pasti akan menjadi bidak rebutan semua pihak. Mohon bantuannya. Tenang saja, serahkan padaku. Bagaimana denganmu? Berencana untuk kembali? Tidak. Aku ingin ke tempat yang lain. Ayah, Ibu, kalian terpisah selama separuh hidup. Kini kalian bisa bersama di alam baka. Hanya saja, aku juga harus pergi.
Kota yang belum sempat ayah jaga, biar aku yang menjaganya. Perang yang belum sempat ayah tuntaskan, biar aku yang lanjutkan. Dunia tanpa perang yang ibu impikan, akan aku wujudkan bagi ibu. Apa kabar? Kabarnya penerus Raja Xiaonan sudah tiba di Bailiting. Dia keturunan bangsawan, tindakannya menjanjikan. Tidak lama lagi krisis di ibu kota Chu akan teratasi. Tuan penerus berlatih bela diri sejak kecil, pasukan bawahannya pasukan elit. Semoga saja dia segera tiba. Sejak Jenderal Chu tiada, Yun Chong kacau dan sibuk mengurus wilayah sendiri. Mana sempat memedulikan ibu kota Chu. Untung ada tuan penerus menstabilkan keadaan. Benar juga. Putri Agung memang gagah berani. Tapi tetap saja dia masih muda. Urusan besar menjaga kota dan negara sebesar ini tetap harus mengandalkan keturunan kekaisaran sejati. Ciang, cuaca di luar bagus. Bawalah Tang cari udara segar di luar. Teh di ruangan ini sudah dingin. Perkataan juga sudah menyindir. Kalau duduk lebih lama lagi, takutnya aku bisa mual. Silakan pergi, tidak ku antar. Ciang, Kenapa dia marah lagi? Tuan penerus memang terhormat. Namun kalau bukan karena Jenderal Chu membangun tembok pertahanan, Wang Cheng yang dipertahankan oleh Putri Agung, apa kalian masih bisa duduk di sini dan minum teh dingin sambil bicara seenaknya? Saranku, kurangi bicara kalian. Sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja. Ciang, aku ingin Oh, minta ya? bantu satu hal. Hubungan kita sedekat ini tidak perlu Ayo kita sungkan. Ada apa sebenarnya? Aku butuh bantuan keluarga Chow. Ada keperluan apa sampai Tuan Si datang ke kediamanku? Aku datang hanya ingin bertanya pada guru besar. Apakah kamu benar-benar ingin menempuh ajal bersama Xiaoshun? Apa maksud Tuan Si? Aku sama sekali tidak paham maksudmu. Xiaoshun sudah menempatkan pasukan di Pailiting dan terus menyebarkan kabar bahwa dirinya datang untuk melindungi kaisar. Dia hanya menunggu gerbang kota dibuka agar rakyat menyambutnya masuk ke kota. Namun apa guru besar tahu, begitu gerbang kota dibuka, nasib seperti apa yang akan kita semua hadapi? Jika itu kehendak rakyat, seharusnya Tuan Si membujuk rakyat di ibu kota Chu. Apa gunanya datang ke kediamanku untuk mencoba membujukku? Tampaknya guru besar sudah bersikeras, ingin memihak pada tuan penerus Xiao. Mereka sudah tiba di pertahanan barak ibu kota. Jika maju lagi itu sudah ibu kota Chu. Jika nanti kaisar tetap bersikeras tidak membuka gerbang kota, maju selangkah lagi dianggap menggerakkan pasukan dan berniat memberontak. Saat mereka masuk ke ibu kota Chu, bukankah Tuan Si cukup mencari sebuah alasan untuk membunuh mereka semua? Guru besar jelas tahu kehendak rakyat tidak bisa dilawan. Sekarang Xiaoshun di mata rakyat ibu kota Chu adalah pahlawan pelindung kaisar yang sangat dinantikan. Jika nanti kaisar bersikeras menolak, itu akan memicu amarah rakyat. Jadi Tuan Si, apa sebenarnya niatmu? Xiaoshun itu harus kembali menjadi pemberontak. Jadi maksud Tuan Si, ingin buktikan Raja Xiaonan memang memberontak? Hanya dengan begitu, baru bisa mencegah Xiaoshun masuk ke kota. Kalau dia tetap menyerang, nantinya semua orang juga akan tahu bahwa istana sudah tidak bisa mundur dan tidak bisa menghindar lagi. Kalau perang ini benar-benar pecah, pengadilan istanalah yang menjadi pihak yang benar. Tidak perlu lagi ada kekhawatiran. Seluruh rakyat pun akan tunduk. Tahta Yu sebagai kaisar tentu juga tidak akan dipertanyakan siapapun lagi. Lalu bagaimana Tuan Si ingin buktikan bahwa Raja Xiaonan memberontak? Apa guru besar tahu bahwa Chulan pernah disuap oleh Xiaoshun untuk meracuni Yu hingga mati di kediaman Chu? Kamu ingin mengorbankan Chulan? Pernahkah kamu berpikir jika Chulan celaka,
Keluarga Chu tidak lepas dari keterlibatan. Dan Putri Agung juga tidak akan bisa lepas dari masalah. Orang yang ingin mencapai hal besar, pasti harus ada pengorbanan. Hanya dengan kita membongkar rencana Xiaoxun, barulah kamu dan aku bisa menutup rapat-rapat gerbang ibu kota Chu. Bukankah begitu? Hah. Ada satu hal lagi yang membuatku penasaran. Surat yang Xiaoxun kirimkan kepada guru besar dulu sebenarnya berisi Setelah bicara panjang lebar, akhirnya aku mengerti sekarang. Menurut Tuan Si, 1 culan saja belum cukup. Kamu juga ingin menyeretku supaya tuduhan pemberontakan Raja Xiaonan terbukti. Tapi pernahkah Tuan Si berpikir ada di pihak yang benar atau tidak? Ada alasan mengerahkan pasukan atau tidak? Kamu peduli, Kaisar peduli. Tapi aku tidak peduli. Jangan harap untuk mencemarkan namaku, untuk menjaga kebersihan nama keluarga Si. kamu salah lagi. Kali ini aku datang hanya ingin memberi guru besar sebuah jasa. Daripada membiarkan suatu rahasia terkubur, lebih baik menjadikannya jasa bagimu. Tuan, Keluarga Si ingin pakai 1 panah kena 2 sasaran. Bersiaplah. Malam ini aku ingin bertemu Culan. Tuan, semuanya sudah digeledah. Tidak ada seorang pun. para tetangga kediaman Chu juga sudah ditanya. Tidak ada satupun yang merasa ada keanehan. Siang tadi Cutang masih berkumpul minum teh dengan beberapa nona lain. Setelah pulang, dia pergi menghilang begitu saja. Selalu saja ada orang yang bergerak lebih cepat. Baru saja kita berniat, orang lain sudah lebih dulu kabur. Bagaimana bisa mereka pergi tepat waktu? Secara logika, setelah Chu Chao meninggalkan ibu kota Chu, informasi keluarga Chulan seharusnya sudah terputus dari istana. Chulan juga bukan tipe orang yang pandai membaca situasi. Jangan-jangan Putri Agung mengirim kabar kepada mereka. Xiaoxun putuskan kabar dari pos istirahat. Lalu bagaimana Chu Chao mengirim kabarnya masuk? Tuan muda ketiga Si itu penuh perhitungan. Tidak disangka malah diserang oleh sekutunya sendiri. Sampaikan kabar kepada Tuan muda ketiga Si. Katakan bahwa saksi yang sangat dia nantikan itu sudah pergi entah kemana. Bagaimana dia bisa kabur? Pengaruh Putri Agung di ibu kota Chu ternyata lebih besar dari apa yang kuduga. Di antara keluarga yang berhubungan dengan keluarga Chu, kemarin ada 5 keluarga yang keluar kota. Ada yang bilang pergi ke kediaman leluhur di desa. Ada juga yang bilang pergi jalan-jalan. Selain itu, siang tadi ada 3 nona yang bertemu Cutang. Perlukah kita mengejarnya? Juga sudah waktunya untuk kita pergi berkunjung. Pelan-pelan Tuan Chu. Iya, mari istriku. Cepatlah, mari Tang. Chiang, terima kasih. Tidak perlu sungkan.
Tidak perlu berterima kasih padaku. Kalau kakekku tidak setuju, meski aku ingin membantumu, aku juga tidak berdaya. Chiang, bantu keluargaku meninggalkan ibu kota. Mengapa minta bantuanku? Hal besar seperti ini harusnya minta bantuan kepala keluarga. Awalnya aku dipesankan begitu. Keluarga bangsawan saling terkait, kepentingan pun berbelit-belit. Setelah aku pikirkan baik-baik, hanya kamu yang bisa kupercayakan nasibku. Malam ini pukul hai, di belakang kediaman Chu, aku akan mengirim kereta kuda untuk menjemputmu. Kebaikanmu ini tidak akan kulupakan seumur hidup. Cepatlah beristirahat. Tang, kalau aku tahu paman keduamu dan putrinya tidak berguna, untuk apa mengharapkan mereka menopang nama keluarga Chu? Hei, kamu. Anakku memang punya pandangan jauh, berteman baik dengan para nona bangsawan. Nyonya sungguh percaya diri. Bermodalkan persahabatan, kamu pikir bisa menembus penjagaan 9 gerbang? Putri Agung mengatur prajurit pengali berjaga, memerintahkan benteng Changmu membersihkan pengintai. Memangnya bisa sampai ke kediaman lain nona bangsawan hidup-hidup? Kalian adalah... Benar. Kami adalah bandit yang paling diremehkan oleh kalian. Aku diutus Putri Agung untuk menjemputmu. Jangan berteriak. Angguk saja. Aku akan lepaskan. Raja Xiaonan bukan datang melindungi ibu kota Chu, melainkan merebut tahta. Demi membongkar kedok Xiaoshun, istana pasti akan mengungkit lagi bukti lama tentang ayahmu hampir membunuh kaisar kecil. Bahaya. Putri Agung berkata, para kepala keluarga bangsawan bisa diandalkan. Minta bantuan mereka. Tuan, Xiaoman, cepat pergi. Kediaman ini hadiah kekaisaran. Pasti ada catatannya di Kementerian Perang. Tidak sampai setengah hari, kita pasti akan ditemukan. Tang, kenapa kamu masih meragukan keluarga Cho di saat seperti ini? Barusan Nona Cho sudah tulus ingin membantu kita. Ayah, justru karena Chiang tulus membantuku. Jadi, kita tidak boleh menyeretnya ke dalam ini. Namun mereka... Jadi untuk apa ragu? Ayo ikut aku. Ayo, cepatlah. Namun mereka... Tuan, ayo. ayo. Tuan, jejak Culan sudah hilang. Langkah catur santai Tuan Besar ternyata sangatlah licik. Sayangnya, aku korbankan bidak demi rebut langkah awal. Tuan Si, bahkan bermain Liu Bo pun kamu sembunyikan kemampuanmu. Hanya saja entah jalan mana yang hendak direbut dalam permainan ini. Dulu saat Raja Xuan bermain Liu Po bersamaku, demi merebutkan satu bidak, dia sampai salah membunuh orang bijak. Dalam permainan hari ini, yang kuperjuangkan jalan hidup kaisar. Pedang Raja Shonan dan putranya nyaris saja menebas leher kaisar. Culan adalah saksinya. Mohon Tuan Besar membantu kaisar mengungkapkan kebenaran kepada semua orang.
Keluarga Chow, turun-temurun adalah pengamat permainan. Untuk apa Tuan Si mengujiku dengan permainan catur? Aku juga tidak tahu di mana Chulan berada. Tuan Besar, kamu harus tahu di masa kacau ini, sudah tidak ada pengamat permainan yang sesungguhnya. Tuan, semua sudah digeledah. Kembali. Tidak ada. Baik. Maaf sudah menyinggung. Aku pamit dulu. Oh ya, angin malam ini kencang. Tuan Besar jangan lupa tutup jendela. Tuan Xue, lakukanlah sesukamu. Nyonya, pelan-pelan. Ayah, kereta Jiang yang mengantar keluarga Chu keluar kota sudah kembali. Haruskah kita bersiap lebih awal? Kalau Tuan Si sungguh menemukan sesuatu, ini... Meski Jiang masih muda dan gegabah karena sudah berjanji membantu, tidak perlu banyak bicara lagi. Perlawanan antara Putri Agung yang memainkan catur dengan Tuan Si ini masih menarik untuk disaksikan. Kedatangan guru besar sungguh membawa kehormatan bagi kediamanku. Anggrek ini tumbuh dengan sangat manja. Tidak tahan disentuh orang asing. Tuan Si hebat merawat bunga. Tapi sayangnya, akarnya sudah membusuk. Hanya tampilan luar saja yang bagus. Tuan Si sudah mencari seharian. Apakah sudah menemukan yang dicari? Putri Agung sedang berada di tempat jauh. Tapi keluarga bangsawan masih mau membantunya. Kuasanya itu sungguh besar. Hari ini guru besar bukan datang khusus untuk menyindirku kan? Tahukah kamu di mana Chu Chao saat ini? Dia sudah memacu kuda menuju prefektur Xiaonan. Apa dia mengira Xiao Shun akan memundurkan pasukan karena ayahnya terjebak? Pemikiran kekanak-kanakan. Putri Agung menembas pemberontak atas nama Kaisar. Memang apa salahnya? Putri Agung punya kuasa besar. Kalau dia berani pergi, tentu punya keyakinan. Benar. Kamu dan Putri Agung awalnya punya tujuan yang sama, yaitu mengincar Xiao Shun. Namun kamu bersikeras ingin menjadikan Chulan pisau itu dan menyeret seluruh keluarga Chu ke dalamnya. Jelas sekali, Chu Chao tidak akan setuju. Guru besar terlalu membesar-besarkan. Guru besar hanya perlu menyetujui dekret bahwa dulu Chulan meracuni cucu kaisar atas perintah Xiao Shun. Dengan begitu Putri Agung bisa kerahkan pasukan untuk menumpas pemberontak. Aku sudah membantunya. Bukankah begitu? Apa guru besar pernah mendengar sebuah pepatah? Anggrek mati, tetapi harumnya tidak hilang. Ada beberapa orang yang kalau hidup justru menghambat urusan. Tuan Si benar-benar pandai memperhitungkan. Kalau begitu aku pamit dulu. Guru besar, semua ini demi dinasti Chu. Kita hanya membuang orang tidak berguna saja. Apa ini? Bagaimana mungkin Kak Chow bersalah? Tidak boleh begitu. Kaisar, dekret ini mengatakan bahwa Chulan pamannya yang bersalah. Apa Kaisar lupa? Dulu dia ingin mencelakai Kaisar. Makanya Putri Agung membawa Kaisar meninggalkan kediaman Chu. Kalau begitu Chulan memang bersalah. Lalu kenapa tidak ada yang memberitahuku? Chulan adalah paman dari kakak Chu. Kalau dia bersalah, kakak Chu pasti ikut terseret. Situasi sekarang sangat rumit. Niat pemberontakan Raja Shonan dan putranya sudah sangat jelas. Namun mereka datang atas nama melindungi ibu kota.
Banyak rakyat yang mendukung mereka. Para pejabat juga mendesak agar gerbang kota dibuka lebar. Namun kalau tanpa pengorbanan satu prajurit pun, dia membawa 10.000 pasukan itu masuk. Ibu kota Chu tidak akan mampu melawan. Korban jiwa pasti sangat besar. Yang harus kita lakukan sekarang adalah membuat seluruh dunia tahu kejahatan Raja Xiaonan dan putranya, lalu bersama-sama menumpas mereka. Kalian menindas kakak Chow. Hanya karena ayahnya sudah tiada, kalian tindas seperti ini. Yu, tidak ada yang ingin menindas kakak Chow. Bahkan kalau hari ini dia di sini, dia juga akan ambil keputusan ini. Meski kabar dari pos istirahat sudah diputuskan, sebelumnya aku sudah mengirim orang untuk mencari tahu. Yang dicegat oleh Xiao Shun adalah laporan kemenangan. Belum lama ini, kakak Chow memimpin pasukan menyerang pasukan utama Gurun Utara hingga memaksa mereka mundur 100 li. Tidak lama setelah itu, penjahat Gurun Utara masih belum menyerah dan mereka kembali dihancurkan oleh kakak Chow. Benarkah? Bukan hanya itu, saat dia dengar bahwa pasukan Raja Xiaonan akan mengepung ibu kota Chu, dia sendiri, pimpin pasukan menyerang Xiaonan. Apa Kaisar tahu artinya ini? Serang kelemahan musuh agar menyerah. Aku pernah baca. Benar. Jadi Kaisar tidak perlu khawatir. Kakak Chow tidak takut berada dalam bahaya apapun. Tidak ada yang bisa menindasnya dengan mudah. Dia sedang melindungi negara dan rakyat. Meskipun pamannya bersalah, itu tidak akan menyeret dirinya. Apa Kaisar percaya padaku? Aku percaya padamu. Tidak kusangka, aku masih punya kesempatan untuk bertarung melawan Putri Agung. Dengan pasukan beberapa ribu itu, dia berani mengepung prefektur Xiaonan kita. Putri hebat keluarga jenderal apa? Kurasa, jelas-jelas nama besar Chuling seumur hidup akan hancur di tangan putrinya yang tidak tahu diri itu. Hal sepele seperti ini, Raja tidak perlu turun tangan. Biar aku memberi pelajaran padanya. Raja, Putri Agung ingin berbicara dengan Raja. Putri Agung, untuk apa dia kemari? Berhubung dia ingin bicara, katakan padanya bahwa kakiku sedang sakit, jadi tidak bisa keluar. Namun, pintu kediaman Raja selalu terbuka untuknya. Dia bisa datang untuk bicara. Kita sama-sama tahu ini perjamuan jebakan. Kalau masuk ke kediaman Raja Xiaonan, sama saja masuk ke sarang harimau. Kalau kamu menjadi sandera prefektur Xiaonan, ibu kota Chu bisa berada dalam dilema. Kamu berpikir berlebihan. Guru besar dan Xianfang justru berharap aku gugur. Percaya atau tidak, bahkan gelar Anumerta untukku sudah mereka pikirkan. Ini bukan perkara main-main. Apa kamu sudah memikirkannya? Aku tahu kekhawatiranmu. Raja Xiaonan si rubah tua ini, bahkan memberontak pun masih memakai alasan melindungi Kaisar. Jika Putri Agung mati di kediaman Raja Xiaonan, tebak bagaimana sejarah menulis tentangnya. Gelar pemberontak ini, mau tidak mau tetap harus dia pikul. Jadi, Jiu, maukah kamu menemaniku bertaruh kali ini? Tentu. Jangankan kediaman Raja Xiaonan, bahkan sampai ke alam baka pun, aku akan ikut. Kali ini, kita semua harus hidup dengan baik. Harus hidup.
kediaman raja yang hebat. Tata bangunannya ini seolah mengukir dengan jelas keinginan menjadi penguasa negeri. Kalau begitu, aku akan mematahkan niatnya. Teh dari raja tentu harus diminum. Nona Chu benar-benar pemberani. Apakah kamu tidak takut aku menaruh sesuatu di dalam minumannya? Aku, Putri Agung penjaga negara. Aku bisa bertarung dengan raja di atas kuda dan bertarung menggunakan pedang. Kalau sampai mati karena arak beracun yang licik, bukankah akan membuat seluruh negeri menertawakan raja? Meski aku pejagal, aku tetap tahu prinsip bahwa nyawa jenderal hebat harus diampuni. Lagi pula, aku juga mengagumi Jenderal Chu. Jenderal Chu telah tiada. Aku masih berharap Nona Chu menjadi penerusnya. Bagaimana mungkin aku mencelakaimu? Terima kasih atas pujian raja. Jika demikian, harap raja menarik 100.000 kavaleri yang mengepung ibu kota Chu. Jangan biarkan rakyat jadi tulang belulang di jalan perebutan tahta. Nona Chu berasal dari keluarga jenderal. Pasti sangat memahami kitab perang, kan? Pernahkah kamu membaca tentang satu jenderal berjaya dengan banyak pengorbanan? Dinasti baru didirikan, dinasti lama runtuh. Seperti abu dupa di pedupaan ini, selalu harus ada yang membersihkannya agar dupa baru bisa dinyalakan. Kalau kaisar menganugerahkan segel emas dan lambang jabatan serta kekuasaan raja vasal, apa raja bersedia menghentikan perang? Putri Agung, raja sendiri bisa mewariskan segel kekaisaran. Untuk apa lagi segel emas itu? Taruhan Nona Chu untuk meminta mundur pasukan ini cukup besar juga. Namun kamu hanya seorang wanita. Bagaimana kamu berani menjanjikanku kekuasaan raja vasal? Kalau ku katakan bisa, pasti bisa. Sekarang aku sudah mengerti. Kamu bukan datang demi bocah itu, juga bukan menjadi pembujuk untuk para pejabat istana. Kamu datang menjadi pembujuk untuk rakyat seluruh negeri. Kamu sungguh berwelas asih. Aku bukan berwelas asih. Aku, Putri Agung dinasti Chu. Tentu tidak bisa membiarkan dinasti Chu runtuh. Sudah kukatakan sebelumnya, aku selalu mengagumi Jenderal Chu dan sangat menghargai Nona Chu. Bagaimana kalau kamu bekerja sama denganku? Bekerja sama seperti apa? Jika aku naik tahta, Sun akan menjadi putra mahkota. Kamu tetap menjadi istri putra mahkota. Kelak kamu akan jadi permaisuri dinasti Chu. Aku juga bisa menjanjikanmu hak militer mengendalikan pasukan perbatasan secara mandiri tanpa kendali pengadilan istana. Bagaimana? Ternyata menjadi permaisuri Xiao Sun bisa diganti untuk mendapatkan kekuasaan seperti ini. Aku sedang tidak bercanda denganmu. Aku tahu. Raja memang tulus. Namun sayang sekali. Apa yang kujanjikan belum cukup. Katakan saja apa persyaratanmu. Permintaanku hanya satu. Harap raja menghentikan perang. Kamu harus paham satu hal. Aku bisa saja membujukmu, tapi kamu tidak punya hak untuk membujukku. Aku juga bukan datang untuk membujuk raja, melainkan untuk mengancam raja. Bagaimana kamu mau mengancamku?
Xiao Shun. Ngomong-ngomong, anakku Sun itu sampai sekarang masih menyimpan surat pertunangan dengan Putri Agung. Dia sempat berlutut selama 3 hari 3 malam berkata tidak akan menikahi orang lain selain dirimu. Saat Putri Agung meminta pembatalan pertunangan, Sun tidak pernah mengerti apa sebenarnya kesalahannya. Setelah melihat hari ini, jawabannya sudah jelas. Ini pasti komandansi itu, kan? Aku sudah lama mendengar nama besarmu. Setelah bertemu hari ini, kamu memang luar biasa. Saat pemberontakan dulu, komandan pimpin kavaleri menerobos puluhan ribu pasukan. Sungguh pahlawan sejati. Ucapan raja ini sangat menarik. Aku batalkan pertunangan demi negeri dan rakyat dinasti Chu. Bukan karena urusan cinta pribadi. Dengan reputasi dan wawasan raja seperti ini, bagaimana bisa bermimpi merebut tahta? Mulut yang sangat tajam. Namun, kalau aku tidak salah ingat, kakak komandansi itu juga orang yang bercita-cita besar. Kalau suatu hari saling menghunuskan pedang, komandansi akan berdiri di pihak mana? Yang kulayani adalah Kaisar, Putri Agung, dan dinasti Chu. Siapapun yang mencelakai keturunan kekaisaran atau Putri Agung. Orang mau apa dia? Apa yang dilakukan? Pedangku akan mengarah padanya. Kamu pantas disebut pahlawan. Muda dan luar biasa. Tahukah raja, bukan hanya komandan Xi yang mampu melawan ratusan orang sendiri. Juga ada pasukan Longwei. Pasukan Longwei? Raja pasti pernah dengar tentang pasukan Longwei, kan? Pasukan Longwei yang menumpas pemberontakan di kota kekaisaran. Pasukan itu dibina oleh ayahku sepenuh hati. Mereka muncul tanpa jejak, bisa menyamar dimanapun. Bagaimana raja bisa yakin bahwa mereka tidak ada di kediaman Raja Xiaonan? Kalau hari ini raja bersedia menarik pasukan, anggap tidak pernah terjadi apa-apa. Jadi ini ancaman yang kamu maksudkan tadi. Kamu ingin memakai pasukan Longwei untuk membunuh Sun dan membunuhku juga. Raja bisa menganggapnya sebagai sebuah pertaruhan. 5.000 pasukan di luar kota, 5.000 pasukan Longwei di dalam kota. Jika mereka bekerja sama dari luar dan dalam, bagaimana raja akan menghadapinya? Pengawal, siapkan kamar terbaik. Jamu Putri Agung dengan baik. Mereka yang ditempatkan di kamar itu bisa ditarik kembali. Tenaga dalam mereka terlalu lemah, napasnya tidak stabil. Tidak layak dipakai. Raja, si Yanlai ini jelas bukan orang biasa. Jika dia berada di sisi Chu Chao, akan sulit untuk kita bertindak. Ningkun, ada hal yang tidak kamu ketahui. Dulu Chuling dan Kaisar terdahulu membina pasukan Longwei. Hal paling menakutkan dari pasukan Longwei ini adalah kita tidak tahu siapa mereka, juga tidak tahu kapan dan di mana mereka akan muncul. Benar-benar mustahil diwaspadai. Beritahu Sun agar berhati-hati. Baik. Halaman ini begitu besar. Bahkan tidak ada kicauan burung. Sunyinya terasa aneh. Hati-hati. Raja Xiaonan benar-benar elegan. Bahkan teh untuk menjamu tamu. Itu teh Longjin yang dipanen sebelum musim hujan. Sayangnya, tehnya sudah dingin. Kita tahu ini perjamuan jebakan. Maka harus berhati-hati. Jika Raja Xiaonan memberi racun, Dia tidak berani. Setidaknya untuk sekarang tidak berani. Yang Raja Xiaonan inginkan sah dan resmi. Jika Putri Agung mati di kediamannya, coba tebak. Apakah hujatan rakyat bisa menghancurkan kediaman raja ini? kamu tahu pasukan Longwei
tidak ada di prefektur Xiaonan, tapi masih menggertak seperti itu. Kamu tidak takut Raja Xiaonan melihat celahnya? Biar ku beritahu padamu, hal yang menakutkan dari pasukan Longwei adalah membuat orang percaya bahwa mereka di mana-mana. Jangan terburu-buru. Sekarang ada orang yang lebih gelisah daripada kita. Raja Xiaonan sangat berhati-hati. Kalau belum yakin sepenuhnya, dia tidak akan bergerak ke Gabah. Dia menyuruh Xiaoshun masuk ke ibu kota karena merasa waktunya sudah tepat. Kita makin tenang dan santai, maka makin membuatnya meragukan penilaiannya sendiri. Begitu dia merasa waktunya belum tepat, dia akan suruh Xiaoshun menarik pasukan. Jadi saat di aula tadi kamu sengaja menyerang mental Raja Xiaonan, membuat dia merasa rencananya tidak sempurna, lalu memaksanya kacau sendiri, hingga akhirnya menarik pasukan. Benar. Jadi Jiu, jangan terburu-buru. Kita tunggu saja perlahan. Kita sabar saja menunggu keputusan Raja Xiaonan. Katanya tempat ini tempat dengan pemandangan terbaik di kediaman Raja Xiaonan. Jangan sampai kita sia-siakan niat baik dari Raja.断肠苦事残烧，衔泥沼，平遥生云霄，摘下傲骨血肉成鞘。星火在缝隙间熬，烈焰中咆哮，把寒夜烧出破晓。命运困我于囚牢，也不想深愿低头求饶。总是有光渺渺，我自桀骜，浮游欲渡沧海，不问今朝，不问结局，我已信我道。无惧路遥，流萤生于浮草，也要燃烧，指尖冲破天光一刀，让这满身伤痕成为我心的骄傲。宫阙九重暗角，只为与人笑，纷纷扰扰，人间惊鸿把你照照。星火在缝隙间熬，烈焰中咆哮，把寒夜烧出破晓。命运困我于囚牢，也不想深渊低头求饶。总是有光渺渺，我自桀骜，浮游欲渡沧海，不问今朝，不问结局，我已信我道。无惧路遥，流萤生于浮草，也要燃烧，指尖冲破天光一刀，让这满身伤痕成